Baik, perkenalkan nama saya Randy Anjuma Sagala, NIM B10310011111. Di sini saya akan menganalisis perubahan laba kotor PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Untuk profil perusahaan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan wilayah di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan telekomunikasi lainnya termasuk interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkuit langganan, televisi berbayar, dan layanan VoIP. Perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, edutainment, dan service di kawasan regional ini telah mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar broadband di Indonesia. Perusahaan ini selalu berusaha untuk memastikan kecukupan gateway internet guna memenuhi kebutuhan konsumen baik dari fixed broadband maupun mobile broadband. Untuk visi dan misi perusahaan, visi PT Telekomunikasi Indonesia yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Untuk misi PT Telkom, yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Ada 6 produk yang dijual oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama adalah Telkom Speedy, T-Cash, IndiHome, Kartu Simpati, Kartu As, serta Grapari Telkomsel. Ada beberapa manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, memberikan cukup motivasi bagi manajemen untuk memulai suatu pemeriksaan yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan atau rugi antara anggaran dan realisasi. Mengetahui penyebab perubahan harga jual dan mengetahui penyebab perubahan harga pokok penjualan, serta sebagai bahan untuk menunjukkan kebijakan manajemen ke depan. Untuk laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk penjualan bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar 136 triliun 462 miliar, mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 143 triliun 210 miliar. Selisih kenaikan tersebut yaitu 6 triliun 748 miliar. Untuk harga pokok penjualan tahun 2020 sebesar 92 triliun 959 miliar, mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 95 triliun 746 miliar. Selisih kenaikan tersebut yaitu 2 triliun 787 miliar. Untuk laba kotor pada tahun 2020 sebesar 43 triliun 505 miliar, mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 47 triliun 563 miliar. Selisih kenaikan tersebut yaitu 4 triliun 58 miliar. Untuk margin laba kotor, perlu diketahui rumus untuk mencari margin laba kotor yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Untuk margin laba kotor 2020 dihitung dengan penjualan bersih 136 triliun 462 miliar dikurang APP 92 triliun 959 miliar dibagi penjualan bersih 136 triliun 462 miliar, didapat 0,31 yang ekuivalen dengan 31%. Untuk margin laba kotor tahun 2021, untuk penjualan bersih 143 triliun 210 miliar dikurang HPP 95 triliun 746 miliar dibagi 143 triliun 210 miliar, didapat 0,33 yang ekuivalen dengan 33%. Jadi, margin laba kotor mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2021 sebesar 2%.
Berdasarkan tabel hasil analisis tersebut, dilihat dapat menunjukkan peningkatan tersebut, menunjukkan semakin baik keadaan operasi perusahaan dari tahun 2020 ke tahun 2021, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik operasi perusahaan. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis perubahan laba kotor PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan analisis laba kotor, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan bersih perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 6 triliun 748 miliar, diikuti dengan peningkatan harga pokok penjualan sebesar 2 triliun 787 miliar serta peningkatan laba kotor sebesar 4 triliun 58 miliar. Penyebab kenaikan tiap komponen yang mengakibatkan naiknya laba kotor. Kenaikan penjualan pada PT Telekomunikasi Indonesia berdampak pada naiknya laba perusahaan dibuktikan dengan kenaikan penjualan bersih dan laba kotor. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.